Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fia di ibadah sekolah minggu GKI Geraha Raya. Nah, kita pengen mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian ini dari awal ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami agar berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berkatilah kakak guru sekolah minggu yang memberitakan firman Tuhan dan juga adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Kita juga harus bahagia. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Selama seminggu ini, terkadang kita berbuat salah kepada saudara kita, orang tua kita, dan kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap mengampuni kita dan memaafkan kesalahan kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni pujian ini dari awal ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta ampun atas kesalahan kami selama seminggu ini. Maafkanlah kesalahan kami ya Tuhan, dan bantulah kami untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar pagi ini? Kare harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat. Siapa yang rindu mau mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Ayo kita angkat tangan. Iya, semua pada angkat tangan ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ikut Kare berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu mau bersekutu dengan-Mu. Tuhan, tolong kami saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami terima firman-Mu dengan penucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, pagi hari ini Kare akan bercerita tentang tema menolong orang lain. Coba tirukan apa perkataan Pak Rey barusan? 1, 2, 3. Iya, menolong orang lain. Nah, terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai 33. Ceritanya begini. Adik-adik, pada zaman dahulu ketika Bapak Abraham dan Ibu Sarah mereka menantikan janji Tuhan untuk memberikan mereka anak, itu belum terwujud pada waktu itu. Mereka masih menantikan jawaban Tuhan. Terkadang Ibu Sarah ragu, gimana ya Papa Abraham, kita kan sudah tua, nggak mungkin lagi kita mendapatkan anak. Adik-adik, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah mereka berpikir tentang janji Tuhan, tiba-tiba Kejadian pasal 18, Tuhan sendiri datang menjumpai Bapak Abraham melalui penampakan Tuhan melalui 3 orang laki-laki. Datang kepada Bapak Abraham berdiri di depan kemah. Sehingga ketika Bapak Abraham melihat, wah ada tamu, Bapak Abraham menyambut mereka masuk ke dalam kemah. Adik-adik zaman dahulu sama sekarang juga sama. Ketika ada tamu, kita harus menerima tamu dengan senang hati, menyuguhkan mereka makanan atau minuman. Nah, adik-adik, Bapak Abraham itu orangnya baik. Dia bersama istrinya mempersilahkan tamu-tamunya ini duduk dan mengindangkan lembu sapi, bahkan susu kepada mereka. Setelah mereka kenyang, setelah mereka bercakap-cakap, mereka mau pamitan adik-adik. Mereka mau pergi ke Sodom dan Gomora. Seperti biasa, tuan rumah yang baik akan menghentar tamu-tamunya keluar menuju jalan. Ketika Bapak Abraham mengantar tamu-tamunya, ternyata Bapak Abraham mendengar, oh mereka mau ke Sodom Gomora, mau melihat akan kota tersebut. Apakah kota tersebut akan dihancurkan atau seperti apa? Bapak Abraham mendengar itu. Lalu Bapak Abraham berkata kepada tamu-tamu itu, kepada Tuhan. Memang tamu itu Tuhan menambahkan, Tuhan, bagaimana? Bapak Abraham menawar negosiasi. Tuhan, jangan dong Tuhan hukum bangsa orang Sodom dan Gomora. Kan di sana kan ada orang yang benar juga di antara orang-orang yang fasik. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar? Jangan ya Tuhan, Engkau hancurkan kota itu. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar apa kata Bapak Abraham. Katanya begini, Tuhan katakan begini, ayat 26. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Adik-adik, Bapak Abraham, dia tuh orangnya penuh kasih loh. Dia gak mau orang-orang Sodom Gomora itu dihancurkan. Lalu di ayat 28 dikatakan begini, sekiranya kurang 5 Tuhan, dari 50 bagaimana Tuhan? Kata Tuhan apa? Aku tidak akan memusnahkan kalau kudapati 45. Wah, baik banget ya Tuhan.
Ini Bapak Abraham tuh benar-benar mengasihi bangsa itu. Lalu Bapak Abraham berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murka ya. Bagaimana kalau 30 orang? Berapa adik-adik? Bagaimana kalau 30 orang didapati orang benar di sana? Lalu firman Tuhan katakan begini, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 orang loh. Nah, sudah berapa adik-adik? 30 ya. Sekarang ayat 31, Bapak Abraham meminta lagi kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati sana, bagaimana Tuhan? 20 orang benar. Firman Tuhan katakan apa? Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Wah, Bapak Abraham ini benar-benar mengasihi dan peduli dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham memberanikan diri lagi. Tadi kan 20 ya adik-adik. Nih ayat 32 dikatakan begini, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Apa perkataan Bapak Abraham? Dikatakan begini, sekiranya 10 didapati di sana, bagaimana Tuhan? Wah, firman Tuhan katakan apa? Karena yang 10 itu aku tidak akan memusnahkannya. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora. Ternyata mendapati orang-orang sana apa? Banyak berbuat jahat. Itu nggak lebih dari 10 nggak lebih dari 10, kurang dari 10 bahkan. Dikatakan tadi apa? Kalau 10 orang benar, didapat 10 orang benar, kota itu tidak akan dimusnahkan. Ternyata setelah dihitung, malaikat Tuhan lihat Sodom dan Gomora. 2, wah, ternyata di sana kan ada ponakannya Bapak Abraham, Lot, anak 2-nya perempuan, 1, 2, 3, bakal calon menantunya, 1, 2, 5, isi Lot, 1 lagi, ya cuma 6. Tuhan bilang apa tadi? Bapak Abraham minta 10 kan? Nah itu artinya kota itu harus dimusnahkan. Adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal. Nah berapa hal? 3. Bagaimana kita bisa menolong orang lain. Yang pertama, rahasia pertama, kenapa Bapak Abraham ini bisa menolong orang lain? Rahasia pertama, karena Bapak Abraham mengasihi sesama manusia. Apa? Ulangi. Ya betul, Bapak Abraham itu sangat mengasihi sesama manusia seperti dia sendiri. Dia mengasihi orang-orang di Sodom dan Gomora. Apalagi ada ponakannya di sana, dia mengasihi saudara juga. Jadi adik-adik, rahasia pertama itu Bapak Abraham punya kasih. Yang kedua, hanya sampai dia mengasihi saja tidak, adik-adik, harus dibuktikan. Lewat cara apa? Mempedulikan atau peduli kepada apa? Kebutuhan orang lain. Kebutuhan Sodom dan Gomora apa? Keselamatan. Makanya Bapak Abraham ini dia minta kepada Tuhan. Dia minta Tuhan 50, bagaimana? Lalu dia minta lagi, Tuhan 45, 30, 20, sisanya 10. Dia minta kepada Tuhan supaya kota itu diselamatkan, karena dia peduli kan kebutuhan mereka. Adik-adik tahu nggak? Pada saat itu Bapak Abraham lagi bergumul dengan apa? Ibu Sarah. Mereka belum dikaruniakan anak. Seharusnya kan dicuekin aja, biar aja di bangsa itu. Yang penting saya sama Ibu Sarah memikirkan kebutuhan kami, yaitu memiliki anak. Tapi ini tidak, adik-adik. Dia juga mempedulikan orang lain. Dan yang ketiga, adik-adik, yang menjadi menjadi puncaknya, karena Bapak Abraham, nah ini dia, mempercayai kuasa Allah. Apa adik-adik? Dia betul mempercayai kuasa Allah. Kenapa adik-adik katakan demikian? Ingat, Allah yang sama yang telah menuntun Bapak Abraham tinggalkan kampung halamannya Ur Kasdim, berjalan dalam pimpinan Allah,
Abraham percaya akan berkat Allah, akan kuasa Allah yang telah menuntunnya sampai hal-hal pada waktu itu. Oleh karena itu, Abraham meyakini Allah yang sudah menolong Bapak Abraham, Allah juga akan menolong sesamanya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik sekolah minggu? Ayo, siapa yang mau seperti Bapak Abraham, yang mau mengasihi orang lain? Jangan lupa 3 hal tadi apa? Mengasihi, peduli, mempedulikan kebutuhan orang lain, dan ketiga mempercayai kuasa Allah. Caranya gimana, Kak Rey? Nah, bagaimana supaya kita bisa menolong orang lain? Kita mulai dari lingkungan rumah adik-adik. Siapa punya papa mama, kakak adik, opa oma, mbak? Caranya gimana? Gampang adik-adik. Contoh kita bisa menolong orang lain. Contoh kepada papa ya. Kalau papa pulang kantor, nanti Kak Rey bantuin sini. Bawa tasnya, letakkan di meja. Atau enggak, bisa juga kedua, ini ada minuman untuk papa, saya siapkan. Papa kan capek pulang kantor, nih papa minum. Nah, yang kedua, kepada mama gimana? Biasa kan mama kalau kerja di dapur, atau mama minta tolong, Tini, tolong ambilkan sendok. Nah, kita mau nggak mau menolong? Iya, mesti menolong. Tini, tolong ambilkan serbet atau lap. Bisa kan? Bisa. Bagaimana kalau kita menolong opa oma? Bisa nggak? Bisa adik-adik. Opa oma, saya mau membantu opa oma. Caranya gimana ya? Iya, saya mau nyanyi buat opa oma. Bisa juga. Atau enggak? Opa oma, nih, saya bawakan kue. Mama bikin kue nih. Bisa kan memberikan kepada mereka? Bagaimana kalau berbuat baik kepada kakak? Contohnya apa? Menolong kakak, yaitu tidak mengambil buku atau apapun yang punya kakak tanpa izin. Kita mesti minta izin. Kedua, kita merapikan. Contoh apalagi ya, mainan yang kita pinjam ke kakak, mungkin kita menolong kakak apa? Kita beresin, kita rapikan kembali. Bagaimana kalau kita menolong mbak? Gampang adik-adik. Kita nggak boleh berantakin rumah. Bahkan mbak lagi nyapu, silakan mbak, saya nggak berdiri situ kok. Jadi mbak bisa membersihkan. Saya bantu ya mbak. Mainannya, buku yang telah dibaca, saya bantu. Saya merapikan kembali ke tempatnya semula sehingga rapi. Itu contoh. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita menolong teman kita yang lain? Bisa juga. Minta tolong mama, telepon, tanya kabar si Budi. Bagaimana kabarnya? Kita kan jarang ketemu selama online ini. Baik nggak kabarnya? Nah, itu bisa terjadi, bisa dilakukan. Jadi hari ini adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan dari Bapak Abraham yang suka menolong orang lain. Kita percaya bahwa kita mengajar kepada kita juga bisa. Seperti Tuhan Yesus yang banyak menolong orang lain. Dia juga memampukan kita untuk bisa menolong sesama kita. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk menerapkan, melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang hari ini kami dengar terus menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi anak yang taat, untuk bisa berbagi, untuk bisa menolong keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, bahkan teman-teman kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama kami berdoa, bahkan kami akan mengakhiri sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang. Ini doa kami Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan.